Mahasiswa kedokteran identik dengan banyaknya hafalan, dan saya yakin tidak semua orang yang masuk kedokteran senang dengan metode menghafal. Namun mau tidak mau, dari begitu banyaknya terminologi atau fakta-fakta seputar materi kedokteran harus benar-benar dikuasai ketika menghadapi ujian. Entah itu melalui metode hafalan ataupun dengan metode lain, yang pada intinya adalah bagaimana kita menjaga informasi yang dipelajari itu agar tetap tinggal di otak atau ingatan, dan mampu kita gunakan saat menghadapi ujian ataupun kasus-kasus lainnya. Buat kalian yang kurang nyaman dengan metode hafalan pada umumnya dan ingin meningkatkan metode belajar yang lebih efektif selama belajar kedokteran, tetap lanjut nonton videonya. Sebelum lanjut, saya ingin mengapresiasi terhadap perkembangan ilmu sains yang telah mengkaji sampai sedetail ini, seperti spesifik pada masalah belajar yang sering dihadapi dan menawarkan berbagai solusi berdasar evidence atau bukti saintifik. Sebelum berbicara solusi, terlebih dahulu mari kita lihat masalah yang ada saat belajar kedokteran sebagai medical student. Umumnya ada 3 masalah utama saat mencoba untuk menyerap banyaknya informasi yang harus dipelajari. Bahkan, sometimes bisa membuat bingung antara yang mana yang sudah dikuasai dan yang mana yang belum dikuasai. Ketiga masalah itu diantaranya rapid forgetting atau terlalu cepat lupa, passive study atau belajar yang pasif, dan permasalahan dengan past behavior atau kebiasaan belajar buruk yang berulang, yaitu berupa sikap pribadi yang timbul kembali yang bisa mengurungkan niat atau semangat ketika kita sudah di posisi untuk semangat-semangatnya belajar. Pertama adalah masalah rapid forgetting atau terlalu cepat lupa. Salah satu fungsi dari otak adalah menyimpan informasi, yaitu spesifiknya di bagian hippocampus. Meskipun fungsinya untuk menyimpan informasi, terkadang kita keliru menggunakannya atau tidak dengan cara yang tepat, sehingga informasi yang ingin disimpan menjadi kesulitan dan cepat hilang. Masalahnya adalah informasi itu harus disimpan dalam waktu yang singkat, seperti ketika ujian yang sudah dekat dan banyaknya informasi pada materi kedokteran yang harus disimpan segera. Oleh karena itu, kinerja otak menjadi tidak maksimal, sehingga hanya sebagian kecil informasi yang tersimpan, bahkan bisa cepat hilang dalam waktu yang cepat. Otak memiliki mekanismenya sendiri, dan jika kita menggunakannya dengan baik, informasi yang akan kita simpan bukan hanya bisa tersimpan untuk waktu yang dekat, seperti untuk persiapan ujian, bahkan bisa tersimpan lama dan kapanpun kita butuhkan. Untuk mengatasi masalah cepat lupa ini, kita harus memiliki strategi yang tepat dalam merevisi atau mereview pelajaran yang sudah dipelajari. Strategi revisi yang bisa digunakan seperti konsep space repetition dan interleave practice. Pertama, space repetition. Space repetition adalah konsep di mana kita memberi ruang atau celah dan waktu untuk mereview materi yang telah dipelajari, dan bukan hanya dalam sekali review atau pengulangan, tapi dalam rentang waktu tertentu. Metode space repetition ini berdasar pada teori forgetting curve atau kurva lupa yang pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli psikologi, Hermann Ebbinghaus. Kurva lupa adalah suatu kurva yang menjelaskan tentang seberapa banyak topik atau informasi yang diingat dalam rentang waktu yang terus berjalan, dihitung dari semenjak hari pertama kita mempelajarinya. Dan dalam kurvanya akan menunjukkan adanya kurva eksponensial yang terus menurun. Jadi, kalau kamu benar-benar mengetahui atau mengingat informasinya pada hari 0 atau hari di mana kamu mempelajarinya, namun di hari-hari berikutnya tidak direview, maka akan mengikuti arah kurva lupa yang terus turun. Artinya adalah, kurva lupa ini menjelaskan adanya penurunan kapasitas memori seiring berjalannya waktu. Dalam metode space repetition, bukan hanya tentang seberapa sering kamu mengulang atau mereview materi, tapi juga tentang kapan waktu yang tepat untuk kamu mereview atau mengulangnya. Dalam space repetition, mengulang setiap hari juga bukan solusinya. Ini bukan tentang seberapa sering kamu mengulangnya dalam waktu yang dekat. Misal, kamu ingin mengulangnya setiap hari. Well, ini juga kurang efektif, karena bisa jadi itu akan membuatmu menjadi kram, sehingga menjadi jenuh yang hasilnya malah hanya menjadi stres. Bahkan susah untuk menyimpan informasinya untuk waktu yang lama. So, kapan waktu yang tepat untuk mengulangnya? Waktu yang tepat dalam mengulangnya adalah
pada saat materi yang kamu sudah pelajari sudah hampir memasuki titik terendah pada kurva lupa. Artinya, di titik di mana kita merasa materi tersebut nampaknya sudah susah untuk teringat lagi. Nah, bagaimana mengetahui strategi yang tepat untuk spaced repetition? Yaitu dengan menyediakan atau menjadwalkan waktu yang tepat untuk mereview dan sering-sering melakukan self-testing. Karena informasi yang ditangkap oleh tiap-tiap individu berbeda-beda dan setiap informasi memiliki titik kurva lupa yang berbeda-beda, sehingga penting untuk menyiapkan strategi sendiri-sendiri. Lalu bagaimana tips untuk mengatur atau mengetahui jadwal yang tepat dalam mereviewnya? Kita bisa menggunakan metode familiarity. Konsepnya adalah semakin familiar kita dengan materi yang dipelajari, maka akan semakin lama informasi itu akan stay di ingatan kita. Begitu pula sebaliknya, kalau materi itu kurang familiar, maka akan semakin cepat informasi itu akan terlupakan. Maka dari itu, kita harus pandai-pandai merefleksi atau mengevaluasi setiap informasi yang kita pelajari. Untuk materi yang lebih familiar, maka jarak atau interval waktu reviewnya dibuat lebih panjang atau lebih lama. Namun untuk materi yang kurang familiar, maka waktu untuk mereviewnya akan dibuat lebih dekat. Contohnya, pada materi 12 cranial nerve dan materi tentang nephrotic syndrome. Bagi saya, gejala-gejala yang ada di nephrotic syndrome lebih familiar saya temukan, baca, dan dengar dibanding materi 12 cranial nerve. Dan kalau diproyeksikan ke kurva lupa, kurva nephrotic syndrome mungkin seperti ini. Dan cranial nerve seperti ini. Di mana kurva pada cranial nerve lebih tajam ke bawah dibanding kurva nephrotic syndrome. Sehingga kalau saya buat strategi reviewnya, jadwal saya untuk mengulang materi cranial nerve akan lebih dekat dan lebih sering. Dan nephrotic syndrome saya buat lebih jauh dan tidak sesering materi cranial nerve. Kenapa dibuat seperti itu? Mari kita lihat apa yang akan terjadi di kurva lupa. Materi cranial nerve saya buat lebih dekat karena kurvanya sangat tajam ke bawah, sehingga saya harus menaikkan kurvanya dengan cepat sebelum kurvanya benar-benar semakin dalam ke bawah, yang artinya materi tersebut akan semakin hilang di ingatan saya. Sedangkan kurva nephrotic syndrome kurvanya lebih rata, tidak terlalu tajam, jadi saya bisa mengambil waktu yang sedikit panjang untuk mereviewnya kembali. Skemanya seperti ini. Dalam 1 minggu misalnya, ya anggaplah normal belajar yang dipakai 6 hari. Saya mungkin akan menggunakan 3 hari untuk review tentang cranial nerve dan 2 hari untuk nephrotic syndrome. Dan tentunya, jarak harinya jangan dibuat berdekatan. Misal, materi cranial nerve pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu, dan materi nephrotic syndrome pada hari Selasa dan Jumat. Nah, ini skema untuk minggu pertama. Setelah 1 minggu pertama, lakukan lagi self-testing atau evaluasi diri. Ada banyak cara melakukan self-testing. Bisa offline menggunakan bank soal di buku, atau diskusi bareng teman, atau melalui online menggunakan kuis atau flashcard melalui software atau aplikasi seperti Anki, Quizlet, dan sebagainya. Wait, kita akan bahas lebih detail tentang metode-metode self-testing ini di video-video berikutnya, baik itu offline atau online-nya. Dan masih banyak lagi beragam metode dan strategi belajar yang akan datang. Kali ini kita baru menyelesaikan teknik spaced repetition, satu dari metode review yang ada. Ada satu lagi metode andalan saya, terutama buat kalian yang sudah masuk di materi klinik, yaitu metode interleave practice. Metode ini saya sebut sebagai metode integrasi. Untuk lengkapnya, stay tune di video selanjutnya. Take care and see you.